Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Susanti dengan NPM 2359201079 dari kelas 4D. Di sini saya akan membuat video remedial di mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu serangan cyber. Serangan cyber itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh perorangan, individu, ataupun kelompok untuk merusak, mencuri, memanipulasi, atau mengganggu sistem komputer, jaringan, dan data menggunakan teknologi digital. Serangan ini memanfaatkan kelemahan vulnerability dalam sistem keamanan perangkat lunak, perangkat keras, atau perilaku pengguna. Di sini ada karakteristik utama serangan cyber, yaitu dilakukan secara jarak jauh melalui internet atau jaringan. Yang kedua, mengincar data, infrastruktur, atau layanan. Dan yang terakhir, bisa bersifat aktif, merusak sistem, atau pasif, yaitu mengintip informasi tanpa mendeteksi. Di sini ada sejarah singkat serangan cyber. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, komputer mulai terhubung melalui ARPANET setelah keamanan pertama ditemukan. Pada tahun 1988, Maurice Worm, salah satu worm pertama di internet, melumpuhkan sekitar 10% jaringan internet pada masa itu. Dan pada tahun 2000, serangan DDoS melumpuhkan Yahoo, Amazon, eBay, dan CNN. Di sini, pada tahun 2007, Estonia lumpuh secara digital akibat serangan cyber besar-besaran. Di sini pada tahun 2010, Stuxnet, malware canggih yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Selanjutnya ini yang terakhir, pada tahun 2017, WannaCry ransomware menyerang 150 negara. Dan sekarang serangan semakin canggih, bahkan melibatkan artificial intelligence, AI, dan deepfake. Selanjutnya, di sini ada kategori utama serangan cyber. Secara umum, serangan cyber dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori besar yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Di sini serangan pasif yaitu pelaku hanya memantau, mengumpulkan, atau menyadap informasi tanpa mengubah sistem. Contohnya yaitu eavesdropping, traffic analysis, dan paket sniffing. Tujuannya untuk memperoleh intelijen atau informasi rahasia. Dan apa sih serangan aktif? Yaitu pelaku berusaha mengubah, merusak, atau menghentikan fungsi sistem. Contohnya yaitu malware, DOS attack, SQL injection. Biasanya lebih mudah terdeteksi karena menimbulkan kerusakan langsung. Mengapa sih serangan cyber itu bisa terjadi? Yaitu bisa terjadi karena ada motif finansial, yaitu pencurian dana langsung dari rekening bank, penjualan data di dark web, pemerasan melalui ransomware. Terus bisa dari motif politik dan spionase, yaitu serangan antara negara dan untuk memata-matai, mengacaukan stabilitas pemerintah. Terus ada persaingan bisnis tidak sehat, mencuri rahasia dagang kompetitor, menghancurkan reputasi pesaing. Selanjutnya itu iseng atau tantangan teknis, seperti hacker ingin menguji kemampuan, pamer keberhasilan, ataupun membobol sistem. Selanjutnya ada balas dendam dan aktivisme digital atau hacktivism, menyuarakan protes terhadap kebijakan tertentu dan mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu. Terus selanjutnya di sini ada jenis-jenis serangan cyber, yaitu ada malware. Yang pertama ada malware, yaitu ada virus menempel pada file dan menyebar. Lalu ada worm, menyebar otomatis melalui jaringan. Selanjutnya ada trojan, menyamar sebagai program aman. Ada ransomware, mengunci data dan meminta tebusan. Yang terakhir ada spyware, memata-matai aktivitas pengguna. Jenis serangan cyber yang kedua itu ada phishing. Phishing itu dibagi menjadi 4, yaitu email phishing, spear phishing,
smishing, dan phishing. Jenis-jenis yang ketiga yaitu denial of service atau DOS, membanjiri server dengan trafik palsu hingga lumpuh. Di sini jenis yang keempat ada man in the middle. Yang kelima ada SQL injection. Yang keenam ada brute force attack. Yang ketujuh ada zero day attack. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan serangan cyber. Di sini langkah-langkah serangan cyber di sini selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan serangan cyber. Beberapa strategi keamanan cyber yang efektif yaitu yang pertama ada gunakan firewall dan antivirus yang selalu diperbarui. Yang kedua, update sistem dan aplikasi secara rutin untuk menutup celah keamanan. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan multifaktor authentication. Yang keempat, backup data secara berkala dan simpan di lokasi terpisah. Yang kelima, edukasi pengguna tentang phishing dan social engineering. Yang keenam, enskripsi data baik saat disimpan maupun dikirim. Yang ketujuh, monitoring dan logging untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedelapan, ada segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran serangan. Yang kesembilan, ada penetration testing secara berkala untuk menemukan celah sebelum diserang. Baik, selanjutnya ada teknik yang digunakan dalam serangan cyber, yaitu social engineering, memanipulasi manusia agar memberikan akses, exploit kit, paket program untuk menyerang celah keamanan, botnet, jaringan komputer yang sudah terinfeksi malware, dan yang terakhir ada keylogger, mencatat setiap ketikan keybot korban. Apa sih contoh kasus nyatanya? Yaitu ada WannaCry pada tahun 2017, ransomware yang menyerang rumah sakit di Inggris, Yahoo Breach pada tahun 2013 sampai 2014, 3 miliar akun bocor. Ada Equifax Breach pada tahun 2017, 147 juta data pribadi bocor. Terus ada Colonial Pipeline Attacks pada tahun 2021, jalur distribusi bahan bakar di AS lumpuh. Selanjutnya, dampak serangan cyber itu kerugian finansial, biaya pemulihan dan kehilangan pendapatan. Yang kedua, ada kebocoran data seperti identitas korban bisa dijual. Ketiga, gangguan operasional atau layanan bisa berhenti. Yang keempat, ada kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan publik. Yang kelima, dampak hukum, yaitu sanksi atau denda karena melanggar aturan perlindungan data. Di sini ada cara pencegahan dan perlindungan untuk individu. Untuk individu ini gunakan password kuat dan ubah secara berkala. Aktifkan autentikasi 2 faktor. Jangan sembarangan klik tautan, update software dan sistem operasi. Lalu gunakan antivirus dan firewall. Di sini saya pernah mengalami tentang saya terlalu ceroboh menggunakan aplikasi Dana yang sekarang banyak sekali digunakan oleh para remaja untuk transfer ataupun nabung di aplikasi Dana tersebut, yaitu ada SMS masuk bahwa ada pengajuan pinjaman di Dana tersebut, tapi saya tidak merasa kalau saya mengajukan pinjaman tersebut. Lalu ada SMS lagi dari Dana, yaitu seperti tautan atau link. Jika kita tidak berkenan mengajukan atau kita tidak berkenan mengajukan pinjaman tersebut ataupun membatalkan pinjaman tersebut, kita boleh mengisi link tersebut. Lalu saya mengisi link tersebut, ternyata malah uang yang ada di Dana hilang karena saya mengisi link tersebut. Ya itu tadi, karena terdapat serangan cyber. Karena itu tadi
karena saya sembarangan klik tautan atau link dari SMS. Itu salah satu contoh dari saya yang saya alami sendiri. Selanjutnya ini untuk perusahaan. Edukasi karyawan tentang keamanan cyber. Terapkan kebijakan keamanan data, gunakan sistem deteksi ancaman. Lalu lakukan audit keamanan berkala. Dan terakhir, buat rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Di sini ada aktor pelaku serangan cyber. Pelaku serangan bisa berasal dari berbagai latar belakang, yaitu pertama, hacker kriminal bertujuan mencuri keuntungan finansial. Yang kedua, ada hacktivis melakukan serangan demi kepentingan politik atau ideologi. Yang ketiga ada insider threat, karyawan atau orang dalam menyalahgunakan akses. Yang keempat ada state sponsor hacker, agen yang didukung pemerintah untuk spionase. Yang kelima ada script kiddies, pemula yang menggunakan alat buatan orang lain. Dan yang terakhir, kompetitor espionage, pesaing bisnis yang ingin mencuri rahasia dagang. Berikutnya ada tahapan umum serangan cyber. Banyak sekali serangan mengikuti siklus yang mirip, misalnya model cyber kill kind. Yaitu pertama ada reconnaissance, mengumpulkan informasi target. Yang kedua ada weaponization, membuat atau memilih alat serangan. Yang ketiga ada delivery, mengirimkan payload, email phishing, link, dan USB. Yang keempat ada exploitation, memanfaatkan celah keamanan. Yang kelima, installation, menanam malware atau backdoor. Yang keenam, command and control, menghubungkan sistem korban ke server pelaku. Yang terakhir di sini, action on objective, mencuri data, merusak sistem atau menguasai target. Selanjutnya ada bentuk target sasaran. Di sini ada data pribadi seperti NIK, nomor kartu kredit, kata sandi. Lalu data rahasia perusahaan seperti strategi bisnis, desain produk. Ada infrastruktur kritis, yaitu jaringan listrik, transportasi, dan seperti kesehatan. Situs web dan aplikasi untuk device manipulasi data atau DDoS. Dan terakhir ini ada perangkat IoT seperti kamera CCTV, router, dan smart home. Baik, selanjutnya di sini ada tren dan ancaman cyber masa depan. Yang pertama yaitu ada AI powered attack. Penjahat cyber menggunakan AI untuk membuat serangan lebih canggih. Yang kedua, serangan terhadap IoT, perangkat pintar menjadi target. Yang ketiga ada deepfake fraud, penipuan menggunakan video atau audio palsu. Yang terakhir ada ransomware as a service, penjahat menjual layanan ransomware siap pakai. Baik, kesimpulannya di sini yaitu serangan cyber adalah ancaman nyata yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Siapapun bisa menjadi korban, baik individu, perusahaan maupun negara. Kesadaran dan pencegahan adalah kunci utama untuk melindungi diri dari ancaman digital ini. Perkembangan teknologi membuat serangan cyber semakin canggih dan sulit dideteksi. Teknik serangan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan memanfaatkan kombinasi metode seperti social engineering, malware, dan eksploitasi celah keamanan atau vulnerability exploitation. Selain itu, serangan kini sering bersifat multilayer dan menyasar rantai pasokan seperti supply chain attack, sehingga satu titik lemah dapat merusak banyak pihak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.